Bab 889. Suara Richard terdengar. Kaki Anda Tianle lolos seolah-olah mereka memimpin. Tidak bisa bergerak. Ouyang Fei yang begitu kuat, tetapi terbunuh dalam hitungan detik. Dia tidak percaya diri dan bisa menghadapi seseorang seperti Richard. Lari-lari. Anda Tianle mengaum. Dia meraung sendiri, dia bisa lari. Namun, merayu. Sesuatu hancur. Yu Tianle menoleh dan melihat, wajahnya berubah. Ini adalah batu bata. Ledakan. Ah, batu bata itu mengenainya. Anda Tianle berteriak di kepalanya. Darah DC. Richard datang perlahan. Kamu Tianle, apa yang kamu lakukan? Ouyang Fei telah merasakan ketakutan, sekarang kamu. Kata Richard. Yu Tianle duduk lumpuh di tanah, hanya bom yang meledakkannya, dan dia cacat. Tidak, Richard, maukah kamu menyelamatkanku seumur hidup? Oke, tolong, saya akan mulai sekarang. Jadilah anjing Anda, maukah Anda mendengarkan Anda? Aku hanya perlu hidup. Anda dapat membiarkan saya melakukan apa saja. Tanda seru petik 2. Anda Tianle mulai bersujud. Ketakutan, saat Richard melangkah mendekat, dia tenggelam. Anjing, kamu anjing seperti ini, aku tidak menginginkannya. Richard menggelengkan kepalanya. Perlahan mendekat. Kamu telah terluka di mana-mana. Tidak apa-apa, tapi saya pikir tangan Anda baik-baik saja, bagaimana ini bisa terjadi? Itu tidak cocok dengan tubuh bagian atas Anda, izinkan saya membantu Anda melihat lagi. Ayo, bagus. Richard mengulurkan tangan. Klik. Menabrak. Tapi Richard Grau tertarik untuk meraih tangan Yu Tianle dan bermain. Dia mematahkan jari dan dipatahkan oleh Richard. Yu Tianle memutar wajahnya, dia menolak, tidak berguna. Dia berjuang. Tidak berguna. Karena kekuatan Richard. Jauh lebih hebat darinya. Richard, jangan, aku tidak berani lagi. Lepaskan aku, lepaskan. Yu Tianle memohon. Mata dingin Richard membuatnya merasa takut. Keringat dingin. Tidak. Jari-jarimu menyenangkan. Richard mengangkat bahu. Klik. Ada lagi kegentingan, dan satu lagi pecah. Anda Tianle ingin pingsan. Yang disebut 10 jari bersama. Rasa sakit seperti ini, orang biasa tidak tahan. Aku akan pingsan secepat ini. Anda benar-benar tidak bisa melakukannya. Tapi, tidak bisa seperti ini. Ayo, saya akan membantu Anda sadar dan sadar. Kata Chuck. Klik. Akar ketiga rusak. Kamu bilang kamu, tuan muda yang baik tidak melakukannya, apa yang kamu lakukan untuk membuatku melakukannya? Apakah itu menyenangkan? Yah, menurutku itu menyenangkan. Richard berkata, mengerahkan kekuatan lagi, dengan suara, akar keempat patah. Yu Tianle berteriak, dia sudah pingsan. Terkunci. Richard menamparnya. Anda Tianle terbangun. Tangan saya. Anda Tianle takut. Jangan takut, sisi lain baik-baik saja. Saya akan membantu Anda, klik. Klik. Itu mudah sekali pecah. Anda pingsan Tianle lagi, dan kemudian terbangun oleh tamparan, lalu sinkop lagi, dan kemudian terbangun oleh tamparan. Ketakutan, menenggelamkannya sepenuhnya. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku, aku masih pengembara. Nafas terakhir. Yu Tianle tidak lupa memohon belas kasihan. Membunuhmu. Apa yang membunuhmu? Aku akan membunuh Siwen, pengelana utamamu. Mata Richard dingin. Apa? Anda Tianle jatuh ke dalam kengerian. Kamu. Ledakan. Pukulan Richard. Pukulan ini mematahkan tulang rusuknya dan dadanya runtuh seperti depresi. Mata Yu Tianle lebih besar dari telur, maafkan aku, maafkan aku. Oh, dengarkan kamu, selamatkan hidupmu. Richard mengangkat bahu. Wajah Yu Tianle ketakutan, dan perlahan, wajahnya tidak bergerak. Yu Tianle sudah mati. Mungkin dia baru menyadari pada menit terakhir apa yang dia lakukan salah. Di sini. Yolanda dan Liu Na terkejut. Richard, apakah mereka menyelesaikannya? Keduanya tidak bisa lagi mengekspresikan suasana hati mereka. Maaf, biarkan kamu menderita. Richard datang dan melonggarkan. Yolanda dan Liu Na bangkit. Richard juga menyukai mereka berdua. Ini disiksa oleh Ouyang Fei. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Luka pada mereka semua dipukuli oleh Ouyang Fei yang mesum. Tidak, jangan pergi ke rumah sakit. Yolanda merasa tidak perlu. Hal yang sama berlaku untuk Liu Na. Lalu, jika aku membiarkanmu kembali, bisakah kamu tetap pergi? Tanya Richard. Bisa. Saya juga bisa. Ya, kamu keluar dan tunggu aku dulu. Richard memikirkan sesuatu. Oke. Keduanya keluar. Richard datang ke tubuh Ouyang Fei, dia sudah mati. Semua anggota badan diinjak-injak oleh Richard, bagaimana saya tidak mati?
Apa yang Richard pikirkan adalah ponsel Ouyang Fei. Dia membukanya dan melihatnya, tiba-tiba tercengang, ini, gambar bos di belakang layar. Bagaimana mungkin? Kami diselamatkan, semua Richard menyelamatkan kami sendirian. Tanpa dia, kita pasti sudah mati. Liu Na berkata tergerak. Penampilan Richard seperti pahlawan, persis seperti pangeran tampan. Beri Liu Na kejutan terbesar. Yah, Yolanda juga merasa aman. Saya tidak menyesal bekerja dengannya, saya bersedia bekerja dengannya seumur hidup, karena dia bisa melindungi saya. Liu Na berfantasi. Aku juga, aku akan bekerja keras untuknya seumur hidup. Yolanda berkata, mata yang indah dengan ketegasan. Beberapa kata di hatimu masih terkubur di hatimu. Oke, itu tidak baik. Richard ingin memberikan ponsel ini kepada bos di belakang layar, dia pasti akan terkejut. Oke, aku akan membawamu kembali. Richard membawa mereka kembali dan memberi mereka makan karena mereka lapar. Setelah makan, Yolanda, Liu Na, aku masih akan melihat kembali ke negaraku besok. Kata Richard. Saya kembali kali ini untuk menjelaskan. Kedua wanita itu tetap diam. Richard kembali, mereka enggan, bagaimana? Ini adalah kebebasan Richard sebagai bos. Kamu terus bekerja, jangan khawatirkan aku. Richard tidak secara langsung mengatakan bahwa dia mungkin mati. Karena mereka akan panik. Dengan kemampuan Yolanda dan Liu Na, Richard percaya bahwa mereka dapat membangun kerajaan bisnis Richard. Ya, kamu bisa yakin. Kedua wanita itu memiliki mata yang indah, dan mereka bersumpah dalam hati mereka bahwa Richard akan kembali ke kerajaan bisnis Richard saat mereka kembali. Richard menjelaskan banyak hal. Termasuk ide Richard tentang kerajaan bisnis. Katakan semuanya. Ini adalah malam tanpa tidur. Ketiganya membahas Fajar. Richard kiri. Aduh, Richard sudah pergi, Liu Na bosan. Yah, bekerja keras. Yolanda terluka dan terus bekerja. Apa yang bisa dilakukan? Membosankan akan merindukannya, lebih baik membantunya. Aku juga harus bekerja. Liu Na juga. Yolanda, aku hanya ingin mengatakan apa yang ada di hatiku, aku benar-benar ingin. Kata Liu Na. Yolanda melakukan hal yang sama. Namun, mari kita tidak membicarakannya. Beberapa hal melihat takdir, ikuti takdir, Yolanda tidak memaksa. Richard pergi ke Wumen. Jawabannya adalah tidak. Richard terdiam selama 3 detik, tidak ada ibu lagi, jadi permintaan ini, Richard terpaksa melakukannya. Richard pergi diam-diam. Pelatih Qiu Sui bersinar indah. Bukannya dia tidak setuju, tetapi dia memiliki pesan teks di ponselnya dengan nomor aneh kemarin. Kakak Li, Wumen tidak mau menembak, lupakan saja, Richard membuang muka. Betty menghela nafas. Lalu tuannya sekarang siap untuk kembali ke negara itu. Yah, 3 hari setelah datang ke Tiongkok, masih ada 5 atau 6 hari untuk bersiap setelah kembali. Richard tahu. Pertempuran ini berarti hidup dan mati. Ini adalah rencana Richard. Yao Jia, Zhang Jia, menurut situasi ini, mungkin mulai sesuai dengan rencana Richard. Yah, kalau begitu Tuan Muda memanggil Gracia, biarkan dia datang, dan aku akan terbang kembali. Kata Betty. Richard menelepon, bagaimanapun, tutup. Pukul lagi, atau matikan. Richard tidak baik. Tidak bisa melewati. Tanya Betty. Gracia, Gracia. Richard pergi ke Gracia. Betty mengikuti. 3 jam telah berlalu. Richard menemukan darah di hutan kota kelahirannya. Menemukan pistolnya. Ada jejak pertempuran di sini. Richard mata merah darah, air mata keluar. Gracia. Seperti Logan dan Black Rose, apakah kamu sudah mati? Pada saat ini, emosi Richard pecah, dan dia tampak seperti singa yang marah. Kamu Siwen, kamu berani membunuh Gracia, kamu benar-benar. Bab 890. Menguap. Yujia. Yu Siwen bersin, dan wajahnya dingin. Pemilik rumah, apakah kamu masuk angin? Seseorang bertanya tentang hal itu. Tidak. Anda Siwen tidak masuk angin. Lalu siapa yang mengutuk pembantu rumah tangga? Aku tidak tahu. Bagaimana Anda akan bertemu keluarga Zhang? Anda Siwen bertanya dengan dingin. Ini hampir siap, hanya butuh waktu. Yah, apa yang terjadi dengan Wan Siwen? Anda bertanya pada Siwen. Wan Jia diam. Tidak terjadi apa-apa. Masalah ini tidak boleh membuat Wan Siwen tahu. Ya, ini tentang keamanan rumah saya. Saya pasti akan memantaunya. Terlebih lagi, keluarga Zhang juga akan melakukan tindakan pengamanan yang sama, dan tidak akan membiarkan orang-orang di Wan Siwen mengetahuinya. Ya. Yu Siwen bertanya dengan acuh tak acuh, di mana Richard? Dia seharusnya masih menyipitkan mata. Sebaiknya
Anda seharusnya tidak memantaunya. Anda si Wen jengkel. Setelah Richard kembali dari Huaxia, dia tampaknya menjadi orang yang berbeda. Saya kemudian mengetahui bahwa dia telah belajar selama 15 hari di Women Huaxia. Kuncinya adalah ketika dia keluar, dia memecahkan rekor Women. Ada yang seperti itu. Yu Siwen sedikit terkejut karena kedinginan. Ya, keluar dari Women, kekuatannya melonjak dan pikirannya telah sangat matang. Kuncinya adalah bersembunyi, jadi aku tahu, pemiliknya tidak perlu khawatir, saat kita memakan keluarga Zhang, kita akan memakannya selanjutnya. Saya akan menumbuhkan rumah saya. Tidak akan terlalu sulit untuk berurusan dengan Wan Jia. Anda si Wen mata indah berkilauan. Oh, pemilik rumah. Pengembara yang berbicara ini sangat berhati-hati. Apa? Bulan yang kamu katakan lebih dari setengah bulan lagi. Apakah kamu siap? Tradisi Youjia tidak bisa ditunda. Tahun depan kamu harus punya bayi. Itu berarti bahwa Anda diturunkan dari generasi ke generasi. Aku. Yu Siwen terdiam selama 3 detik. Ketika waktunya habis, aku akan melakukannya. Kalau begitu kita bisa yakin. Pemiliknya beristirahat dengan baik, dan besok adalah hari untuk bertemu keluarga Zhang. Tunggu sebentar. Anda si Wen tiba-tiba berhenti. Apa lagi yang kamu mau? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yu Siwen menggelengkan kepalanya, merasa gelisah. Mengapa demikian? Pemiliknya beristirahat dengan baik, orang-orang ini pergi. Tunggu. Anda si Wen benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Bukankah kita harus bahagia besok? Orang-orang Youjia saling memandang, pemilik rumah, ada apa denganmu? Kamu bilang, apakah akan ada kesalahpahaman di antara orang-orang? Anda bertanya pada si Wen. Tentu saja. Jika ada masalah dalam komunikasi antar manusia, tentu akan ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa yang kamu katakan? Aku tidak tahu harus berkata apa, aku. Suasana hati Yu Siwen tiba-tiba kacau. Ini karena besok terlalu besar, jadi dia merasa tidak nyaman. Kamu berkata, apakah kita semua mendengarkan? Ya, katamu. Mereka semua menemukan tempat untuk duduk dengan tenang, karena Yu Siwen adalah pemiliknya, tetapi dia juga keluarga. Aku dan Richard sudah lama tidak saling mengenal. Namun, saya pikir saya mengenalnya dan dia mengenal saya. Ketika saya datang untuk mencari kakek hari itu, saya mendapat kesempatan. Saya melarikan diri dari sini dan kemudian melihat Richard memegang senapan sniper, yang menembak saya adalah peluru dari senapan sniper di tangannya. Yu Siwen mengatakan sesuatu yang dingin di hatinya yang membuatnya kesakitan. Youjia melihat ke atas dan ke bawah. Jadi apa yang kamu maksud? Seseorang bertanya. Tidak ada artinya, tidak. Yu Siwen menggelengkan kepalanya. Aku hanya ingin mengatakan apa yang ada di pikiranku. Seorang lelaki tua menghela nafas. Aku mengerti maksud pemiliknya. Apakah pemiliknya berpikir bahwa Richard yang menembak? Bagaimana mungkin bukan dia? Bukan dia. Ketika dia keluar, bagaimana dia bisa melihatnya memegang pistol? Saya yakin dia baru saja menembak dan menembak pemiliknya. Saya tidak berharap pemiliknya tidak mati. Dia kebetulan dilihat oleh pemiliknya. Seseorang segera menolaknya. Kalau pria tua itu ragu-ragu. Bagaimana jika Anda bertanya pada si Wen? Ah, kami tidak ingin pemilik rumah kesal setiap hari, jadi saya masih mengungkapkan keraguan saya. Pemilik rumah sendiri yang mengatakannya. Ketika Anda melarikan diri, Anda melihat Richard memegang pistol di tangan Anda. Apakah Richard menembak? Tanya lelaki tua itu. Anda si Wen terkejut. Tuan, apa maksudmu? Bagaimana pemiliknya bisa melihatnya dari jarak yang begitu jauh? Aku juga berpikir itu tidak mungkin untuk dilihat. Saya juga mengerti arti si bungsu. Maksudmu, senjatanya mungkin bukan Richard Kai, kan? Ya, ada kemungkinan seperti itu. Orang tua itu mengangguk setuju. Mungkinkah pistol itu ditembak oleh orang lain? Orang ini kehilangan pistol dan kebetulan dijemput oleh Richard, dan kemudian kebetulan dilihat oleh pemiliknya. Sebuah kejadian. Anda si Wen bahkan lebih terpana. Yang termuda, kemungkinan ini sangat rendah. Beberapa orang menyatakan keraguan. Itu juga mungkin. Tidak melihat Richard menembak, lalu siapa yang bisa memastikan, itu pasti dia. Karena di pihak kita, ada lebih sedikit orang dengan motif tersembunyi. Richard punya alasan untuk memukul pengurus rumah tangga. Orang tua tegaskan pikiran Anda. Ini. Youjia berbalik dan menatap Yu Siwen. Bagaimana menurutmu? Tanya lelaki tua itu. Aku tidak tahu. Yu Siwen menggelengkan kepalanya, merasa terganggu. Pemiliknya, apa yang Richard lakukan setelah kami pergi ke rumah kami? Apa kalian pernah bertemu sebelumnya?
Orang tua itu bertanya. Ya, dia tahu aku datang menemui kakek. Kata Mu Siwen. Lalu, mungkinkah Richard mengkhawatirkanmu, pemilik rumah? Jadi dia pergi ke rumah kita untuk mengunjungi gunung. Kata orang tua itu. Anda Siwen tercengang. Bocah ketiga, semakin keterlaluan kamu. Ini mungkin. Richard akan mengkhawatirkan pemiliknya. Ini tidak mungkin. Beberapa orang bertanya lebih lanjut. Pemilik rumah, Anda merasa lebih baik, beberapa kata, saya hanya bisa mengatakan di sini. Pria tua itu menghela nafas. Ya, Yu Siwen mentransen, dia akan pergi ke Hausan untuk menyelamatkanku. Tapi kenapa pistol ada di tangannya? Mengapa? Pemilik rumah, mungkin seseorang dengan motif tersembunyi telah muncul sebelumnya. Kata orang tua itu. Jangan punya motif tersembunyi. Mata indah Yu Siwen bersinar. Mungkin, saya tidak optimis tentang Richard, dan saya bahkan sangat ingin dia mati. Namun, beberapa hal masih perlu diklarifikasi, atau mungkin menjadi bidak catur yang dimainkan orang lain, menurut Anda. Kata orang tua itu. Bermain bidak catur. Yu Siwen acuh tak acuh dan menyakitkan. Dia mengingat gambar itu, cara Richard Sou memegang senapan sniper.